Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah agama Islam, serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini teman-teman dapat menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Cara Beragama yang Baik. Agama Islam adalah agama yang samawa, yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari manusia, malaikat maupun makhluk yang lainnya. Sehingga kita sebagai seorang yang mengikrarkan keislaman, maka setiap keyakinan, perbuatan, dan ucapannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Namun kenyataannya, banyak sekali kaum muslimin yang belum benar dalam menjalankan agama Islam. Lantas, bagaimana cara yang benar dan disyariatkan oleh agama Islam? Yang pertama, Islam adalah agama tauhid. Inti dari ajaran Islam adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan, peribadatan kepadanya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insu illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Mengesahkannya dalam beribadah kepadanya, maknanya adalah ikhlas dalam beribadah. Karena seseorang dikatakan Islam jika ia menghilangkan sekutu bagi Allah dan ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, yaitu meyakini, berucap, dan berbuat haruslah berdasarkan ilmu. Sumber dan pedoman manusia di dunia adalah Al-Quran dan hadis. Seorang muslim yang benar dalam menjalankan agama Islam adalah seorang yang mencocoki setiap ucapannya, perbuatannya, dan keyakinannya dengan Al-Quran dan hadis. Karena setiap perbuatan ibadah yang tidak ada tuntutannya dalam Al-Quran dan hadis atau menyelisih, maka itu termasuk hal yang dilarang dalam syariat. Maka perbuatannya dapat dihukumi sebagai perbuatan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alih amruna fahuwa raddu." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, yaitu memahami dan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Jika kita perhatikan, kaum muslimin pada saat ini, setiap mereka memahami dalil Al-Quran dan hadis selalu berdasarkan pemahamannya masing-masing. Sehingga tidak diketahui manakah dari pemahaman itu yang benar dan yang salah.
Akibatnya adalah perselisihan yang berujung perpecahan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuntun kepada kita bahwa dalam memahami setiap dalil Al-Quran dan hadis seharusnya sebagaimana yang dipahami oleh sahabat, bukan berdasarkan pemahaman masing-masing. Yang terakhir, yakni yang keempat, yaitu mengikuti Rasulullah, menjauhi perpecahan dan fanatisme agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzi tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian seperti orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada kalian keterangan-keterangan. Dan untuk itulah siksaan yang sangat pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 105. Ketika terjadi perpecahan dalam hukum berpendapat atau mazhab, sebaiknya jangan terlalu fanatik kepada salah satu pendapat, melainkan mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis. Karena demikianlah perpecahan dapat dicegah dan Islam akan semakin maju. Keempat hal tadi adalah dasar dalam beragama yang baik, yang wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama berusaha untuk beragama yang baik dan menerapkan dasar beragama ini, sehingga Islam dapat bangkit dari keterpurukan dan kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah dan insya Allah masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah pembahasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.